Tapi kalau kita kemudian melihat asuransi sebagai sebuah kegiatan utamanya adalah mengelola risiko, maka kita mengerti bahwa risiko ini bisa datang dari mana saja, Pak. Nah, itulah sebabnya kenapa perusahaan asuransi membutuhkan banyak sekali pengetahuan dari berbagai bidang. Selamat berjumpa kembali dengan acara podcast PT Media Asuransi Indonesia atau yang dikenal dengan podcast TV Asuransi. Kali ini kita akan bicara dengan seorang tamu, yaitu Direktur Utama PT Reasuransi Mahapag Indonesia yang dikenal sebagai suatu research center, tapi juga tidak lupa dengan statusnya sebagai entitas bisnis. Kali ini telah hadir di acara ini Bapak Koco Andre Utagalu, Direktur Utama PT Reasuransi Mahapag Indonesia. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Jalil. Ya. Apa kabar, Bapak? Wah, sehat, Pak. Bapak juga sehat ya? Sehat sekali, Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Bapak sebagai Dirut tentunya sibuk, hektik schedule, tapi berkesempatan datang ke sini. Gini Pak, dalam buku Interview with 29 tokoh perasuransi Indonesia, itu ada 29 eksekutif Pak. Mereka ada yang CEO, ada juga pemilik perusahaan di industri perasuransian. Mau asuransi jiwa, asuransi umum, ada adjuster, dan sebagainya. Ada juga dari lain. Tapi saya lihat latar belakang pendidikannya bermacam-macam, baik lulusan dari luar negeri maupun dari di dalam negeri Indonesia. Nah, menurut Bapak, bagaimana kok industri asuransi ternyata nyerap juga itu disiplin ilmu atau prodi-prodi program studi yang bervariasi seperti itu? Silakan Pak. Iya, kalau kita melihat asuransi itu sebagai aktivitas menerbitkan polis dan membayar klaim, memang rasanya kok kebutuhan pengetahuannya sangat-sangat terbatas, sangat-sangat pada bidang-bidang tertentu. Tapi kalau kita kemudian melihat asuransi sebagai sebuah kegiatan utamanya adalah mengelola risiko, maka kita mengerti bahwa risiko ini bisa datang dari mana saja, Pak. Nah, itulah sebabnya kenapa perusahaan asuransi membutuhkan banyak sekali pengetahuan dari berbagai bidang. Kalau dulu kita mengetahui bahwa fokus diberikan pada risiko-risiko yang sifatnya engineering, seperti pabrik, rumah, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan engineering. Tapi hari ini kita juga tahu bahwa risiko-risiko tersebut juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sosial, kultural, budaya, politik. Kalau dulu kita memberi penekanan kepada teman-teman di MIPA, teknik, ya, atau kedokteran, yang basisnya adalah untuk mengelola risiko yang tadi pertama saya sampaikan, maka dengan lingkungan risiko sekarang yang saling berkait-kaitan di sisi ekonomi, sosial, budaya, kita juga membutuhkan kawan-kawan yang punya pengetahuan di sisi sini. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa kebutuhan asuransi untuk mengetahui risiko lebih baik itu menjadi semakin besar. Belum lagi kalau kita ingat bahwa perusahaan asuransi itu naturalnya Pak akan semakin besar menahan risiko. Semakin besar dia menahan risiko, maka akan semakin banyak pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola risiko ini. Semakin banyak pengetahuan, maka background, jurusan-jurusan, lulusan-lulusan yang dibutuhkan asuransi pun akan semakin luas. Jadi, saya melihat bahwa kebutuhan industri asuransi untuk background yang semakin beragam itu adalah keniscayaan, Pak. Sejalan dengan usaha kita memiliki kemampuan memahami risiko lebih baik. Bapak sendiri kan dari fisika ya? Iya. Ya, fisika. Kemudian S2-nya fisika juga. Iya. Dari Universitas Indonesia ya. Nah itu kira-kira biar teman-teman yang muda tahu nih kok asuransi kok fisika gitu ya. Artinya bisa dipakai nggak ilmunya? Silakan Pak. Iya. Jadi seperti tadi yang saya katakan Pak Jalil, kalau kita melihat asuransi itu hanya untuk terbit polis, bayar klaim, administrasi, maka terasa bahwa
oh apa hubungannya ya fisika dengan kegiatan tersebut? Tetapi kalau kita lebih mendasar melihat asuransi, di mana asuransi itu adalah mengelola risiko, dan risiko itu adalah nama lain dari ketidakpastian. Ketidakpastian itu adalah nama lain dari peluang atau probability, dan kita semua tahu Pak bahwa metode yang paling kuat dan yang paling konsisten untuk menggambarkan probability adalah metode kuantitatif. Matematika tepatnya, statistik atau aktuaria, atau metode-metode yang biasa digunakan dalam ilmu-ilmu alam. Nah, kalau kita lihat dari perspektif itu, maka apa yang saya pelajari dulu di fisika, Pak, metode-metode kuantitatif itu menjadi sangat relevan malah dalam usaha untuk mengerti risiko lebih baik, mendeskripsikan risiko lebih baik. Metode kita tahu ada dua, Pak ya. Saya setuju, ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif. Tadi saya katakan bahwa metode kuantitatif inilah yang paling kuat dan paling konsisten untuk mendeskripsikan probability, kemungkinan. Bukan mengatakan bahwa metode kualitatif tidak, tetapi dari segi akurasinya, kuat itu berarti akurat, sedangkan konsisten artinya dapat diuji berkali-kali, maka yang paling baik adalah metode kuantitatif. Itulah sebabnya kenapa saya merasa beruntung, karena background saya fisika, saya belajar beberapa hal tentang metode kuantitatif, dan itu sangat membantu saya dalam memahami risiko yang merupakan kegiatan utama industri asuransi. Pak Kocu, industri asuransi belakangan ini kan, ya 2 atau 3 tahun terakhir ini kan memang sedang ada diserang secara negatif ya. Sementara banyak pencari kerja sebenarnya, artinya dengan tadi disiplin ilmu ya, yang prodi-prodi yang banyak itu gitu. Mereka jadi bingung gitu, mungkin kok asuransi seperti ini. Menurut Bapak prospeknya masih bagus enggak sih Pak? Artinya dengan diserang negatif seperti itu gitu. Iya. Saya yakin prospeknya masih bagus dan sangat bagus. Saya bisa katakan sangat bagus, Pak. Asuransi itu akan kehilangan prospeknya kalau dia menjadi tidak relevan di dalam kehidupan masyarakat. Apa sih fungsi asuransi dalam kehidupan masyarakat? Fungsinya sebenarnya sederhana, menolong anggota masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Jadi menolong orang, Pak. Nah, yang timbul karena ketidakpastian. Ini akan selalu ada, Pak, di dalam setiap kehidupan, Pak. Akan selalu ada dalam setiap aktivitas ekonomi. Itu sebabnya asuransi tidak akan pernah tidak relevan di dalam sebuah perekonomian, di dalam sebuah kehidupan masyarakat. Bahwa kemudian cerita-cerita atau kasus-kasus tersebut menurunkan atau mungkin menghilangkan trust terhadap asuransi, itu mungkin saja terjadi, Pak. Tetapi apakah asuransi itu menjadi tidak relevan di dalam kehidupan masyarakat atau sebuah komunitas ekonomi? Rasanya saya masih yakin sangat-sangat relevan. Saat ini belum ada metode risk transfer atau memanage ketidakpastian yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan asuransi. Ada satu lagi kan Pak, yaitu menabung. Nah, kan cuma menabung, retensi, dan transfer. Untuk transfer ini saat ini yang paling relevan masih asuransi, Pak. Nah, lantas bagaimana cerita tentang kasus-kasus, hal-hal persepsi yang belakangan ini timbul, menimbulkan konotasi yang kurang bagus kepada calon-calon pekerja? Nah, inilah tugas industri, Pak, untuk memberikan penjelasan, untuk berbenah diri, untuk bersama-sama mencegah persepsi ini semakin buruk. Karena kita tahu pada akhirnya yang nanti akan menggantikan kita di industri ini adalah ya ini lulusan-lulusan baru ini Pak, yang akan kemudian membawa industri ini menjadi lebih baik lagi di masa depan. Sekarang kita bicara mengenai MyPak. Iya Pak. Saya tahu bahwa karena saya mengikuti kelahiran dari PT Reasuransi MyPak Indonesia dari awal, memang didesain untuk sebagai semacam research center. Tapi kan tidak juga melupakan
keberadaannya sebagai entitas bisnis. Nah ini gimana ini? Artinya ini kan mesti jalan bersama-sama ya. Dan memang itu justru keunggulannya sendiri di research centernya itu. Silakan. Ya, semakin ke sini perhatian pemegang saham untuk mendapatkan keseimbangan baru antara research center dan juga sebagai business entity itu semakin mengemuka. Ini dapat dipahami karena pemegang saham selain juga ingin melihat MyPact melakukan kegiatan penelitian, tetapi juga ingin melihat MyPact semakin besar. Besar artian tentu gross preminya semakin besar dan tentu capaian labanya juga semakin baik dari tahun ke tahun. Saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang harus dipertentangkan, Pak Jamil. Tapi sebenarnya bisa berjalan bersama-sama. Karena pada akhirnya kegiatan research and development ini pun membutuhkan sokongan pendanaan yang memadai agar kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan tingkat kelas kualitas yang terbaik, dan ini tidak juga murah. Itu sebabnya keseimbangan antara bisnis dengan kegiatan aktivitas di penelitian dan pengembangan ini sebenarnya saling mendukung satu sama lain. Nah, MyPact sendiri berusaha, Pak, untuk memastikan apapun yang dilakukan oleh MyPact hari ini itu betul-betul dapat digunakan oleh perusahaan asuransi. Jadi bukan hanya penelitian, pengembangan, paper, kemudian disimpan di bawah laci, tetapi betul-betul dapat digunakan langsung pada kegiatan akseptasi, underwriting, pada saat kita menyusun portfolio management, kemudian juga pada saat menyusun program reasuransi, dan juga pada saat menyusun program-program risk management secara keseluruhan. Jadi langsung dipakai. Ini akan membuat value MyPact itu berdampak langsung kepada bisnis dari perusahaan asuransi. Kalau kami pakai bahasa sederhananya, MyPact itu haruslah memiliki tempat di dalam model bisnis setiap perusahaan. Karena apa? Perusahaan itu sebenarnya portofolionya bisa dibagi 4 kuadran, yaitu yang di bawah retensi, yang atas itu adalah direaskan atau transfer, kemudian yang satu adalah risk, yang satu cap. Nah, setiap perusahaan akan punya mungkin 40% sampai 60% risikonya dipengaruhi oleh katastrofik. Dan disitulah tempat MyPact harus berperan. Bagaimana memberi value yang nyata, berdampak dalam usaha perusahaan asuransi mengelola risiko katastrofiknya dengan sehat. Jadi keseimbangan yang harus diciptakan itu adalah sebuah keharusan, Pak, karena masing-masing tidak bisa berdiri sendiri. Dan ini hanya bisa diperoleh kalau value-value yang diperoleh oleh MyPact itu punya dampak dan berimpak kepada model bisnis atau value change dari masing-masing perusahaan. Kalau penelitian terbarunya ada, Pak? Ada. Coba sedikit dikemukakan sini, Pak. Ya. Nah, yang terbaru adalah tentu kita mengerti bahwa MyPact secara tradisional mendalami kegempaan. Tetapi pada saat ini dengan situasi climate change, maka MyPact merasa bahwa kami harus melakukan penelitian di sisi climate change untuk memberi masukan kepada industri bagaimana merespon perubahan cuaca ini. Perubahan cuaca itu, Pak, efeknya macam-macam, tetapi 2 yang paling besar adalah apakah curah hujannya banyak atau menjadi kekeringan, dan yang kedua adalah kenaikan muka air laut. Nah, MyPact memberi perhatian, Pak, kepada 2 hal ini, yaitu banjir dan kenaikan muka air laut. Untuk kenaikan muka air laut, MyPact itu kita sudah memodelkan pengaruh perubahan cuaca iklim terhadap kenaikan muka air laut di 7 kota besar di Indonesia. Medan, Batam, Surabaya, Jakarta, Makassar, Denpasar, satu lagi Semarang. Nah, kita sudah dapatkan model awalnya sehingga bisa memperlihatkan daerah-daerah yang akan terdampak akibat dari kenaikan muka air laut. Dan yang kedua, untuk banjir. Nah, ini juga yang paling baru, bahwa kami itu sudah mengembangkan permodelan banjir cepat. Seperti yang Pak Jalil ketahui, model banjir adalah termasuk model yang paling sulit dikembangkan karena aspek lokalitasnya yang selalu berubah-ubah dengan sangat cepat. Nah, MyPact itu mengembangkan
algoritma baru, cara baru untuk menciptakan model yang bisa memberikan prediksi cepat tentang rendaman akibat banjir di satu kota. Nah, ini yang sudah kami sampaikan ke seeding company, dan kami masih menunggu respon dari seeding company untuk melihat masukan-masukan yang akan kami masukkan ke dalam versi berikutnya. Contohnya sudah kami gunakan kemarin pada saat kita memodelkan banjir Makassar, Pak. Nah, ini nanti kami akan perlihatkan juga bahwa dengan demikian maka perusahaan asuransi bisa mengetahui, Pak, risiko-risiko mana yang terdampak banjir dan akhirnya mengambil langkah-langkah untuk memitigasi klaim atau langkah-langkah lain untuk melayani pemegang polis pada daerah terdampak. Itu buat kami adalah satu kemajuan, Pak, yang besar karena kita mengetahui memodelkan banjir itu sangatlah tidak mudah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Coach untuk waktunya. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih Pak Jalil. Demikian dialog kami, podcast kita di TV Asuransi mengenai penelitian terbaru dari PT Reasuransi MyPark Indonesia, yang tadi sebelumnya kita bicara soal bagaimana sebenarnya industri asuransi dalam hubungannya dengan program studi di berbagai universitas. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa di saat industri seperti ini, pekerjaan seperti ini, lapangan kerja di industri asuransi sebenarnya membuka peluang untuk prodi-prodi, lulusan prodi yang banyak itu bisa masuk ke industri asuransi. Mungkin yang perlu disampaikan adalah bahwa cari tahu sebanyak mungkin, termasuk tadi misalnya prodi apa, kemudian ke asuransi mana, dan yang kedua ini ada riset yang menarik gitu, bahwa ternyata di satu perusahaan tidak hanya mencari profit sebagaimana naturalnya suatu entitas bisnis, tapi juga ada riset centernya. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.